Shalom saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah memasuki di hari-hari terakhir di bulan Juli tahun 2020 ini. Kita akan ada di tanggal 26 Juli 2020. Kita masih dalam status ibadah online bersama GBI Hotel Grand Suri Jemaat Gadsons. Saudara, mari kita terima apa yang Tuhan katakan hari-hari ini di dalam masa pandemi ini. Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau masih menyatakan terus kasih karunia Engkau kepada kami yang tidak pernah ada habis-habisnya, sehingga kami dapat memuji-muji Engkau senantiasa di dalam pujian penyembahan kami kepada Engkau. Bahkan kami dapat masih mengajukan mezbah bakaran kami kepada Engkau Tuhan, untuk menyenangkan hati Engkau dan mengharumkan rumah-Mu Tuhan dengan dupa persembahan puji-pujian kami. Tetapi terlebih daripada itu Tuhan, kami minta penyertaan Engkau di dalam hidup kami. Pada waktu kami datang ke dalam hadirat Engkau, pada waktu kami ada di dalam hadirat Engkau, maka Engkau akan menyertai kami. Karena kami ada di dalam zona Engkau, ada di dalam wilayah Engkau, ada di dalam jangkauan Engkau, ada di dalam tangan-Mu yang kuat Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia yang terus Engkau berikan kepada kami Tuhan. Karena hari-hari ini kami sangat memerlukan kasih karunia itu, untuk kami dapat berjalan bersama dengan Engkau senantiasa di dalam kekuatan kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu, biar ulapi hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya ini, juga jemaat yang mendengarkan firman Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Engkau urapi mereka semuanya, dimanapun mereka berada, kapanpun mereka berada, mendengarkan firman ini Tuhan. Biarlah Engkau yang mengurapinya, dan sehingga mereka dapat menangkap firman-Mu, dapat menjalankannya, dan hidup mereka akan senantiasa ada di dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang berlimpah-limpah. Karena Injil kerajaan ini harus diberitakan sampai kepada seluruh penjuru bumi, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Barulah tiba kesudahannya, Engkau datang kali kedua, menyambut kami di awan-awan yang permai. Terima kasih Bapa untuk semuanya, dan biarlah Engkau memberkati kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagaimana kabar saudara? Saudara, saya mengharapkan saudara dalam keadaan baik-baik. Mari saudara kita lihat apa yang Tuhan katakan kepada kita di minggu ini. Saya akan tetap terus membawakan mengenai seri Kerajaan Allah, dan sekarang sudah sampai kepada seri ke-8. Nah, seri ke-8 ini saya memberikan judul Tetap Penyertaan Tuhan bagian kedua. Karena penyertaan Tuhan ini sangat penting sekali. Bahkan setelah saya membaca ya di grup-grup WhatsApp bagaimana firman-firman Tuhan berkata, dan juga pernah mendengar dari pendeta-pendeta yang sangat diurapi Tuhan, ya, bahwa kalau Yusuf itu disertai Tuhan, maka Potifar diberkati oleh Tuhan. Nah, saya tersentak waktu saya membacakan renungan-renungan ini. Waduh, iya juga. Kalau Yusuf disertai Tuhan, kenapa Potifar diberkati? Karena Yusuf disertai oleh Tuhan. Maka saya membawakan kembali dalam seri ke-8 ini, penyertaan Tuhan bagian kedua. Sebelum saya terlewatkan lagi, di bagian pertama itu saya agak terlewatkan. Karena di bagian pertama penyertaan Tuhan itu saya membawakan dari Keluaran 23, kalau tidak salah ya, bagaimana Musa meminta penyertaan Tuhan di padang gurun. Sebenarnya Tuhan itu sudah menjanjikan bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa, bahwa engkau pasti akan sampai ke tanah perjanjian. Karena itu adalah sumpahku, karena itu ada janjiku kepadamu, maka engkau akan sampai kepada tanah perjanjian. Tetapi pada waktu Musa ada di padang gurun itu dan dia akan berjalan untuk memasuki tanah perjanjian itu, Musa tahu satu hal, bahwa dia dan bangsa Israel ini harus disertai oleh Tuhan. Karena disertai Tuhan itu sangat penting, sehingga Musa itu
menitik beratkan kepada penyertaan Tuhan, bukan kepada tanah perjanjian, bukan kepada nanti berkat Tuhan akan melimpah kepada saudara dan saya, bukan. Tetapi yang dipentingkan adalah penyertaan Tuhan. Tetapi jika saudara dan saya disertai Tuhan, saudara pasti diberkati. Amin. Kalau saudara dan saya disertai oleh Tuhan, maka saudara akan ada kebenaran di dalam hidup saudara. Akan ada damai sejahtera. Dan akan ada sukacita yang berlimpah-limpah oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus ada di dalam saudara dan saya. Dan Roh Kudus ada menyertai saudara dan saya. Itu saudara. Jadi yang dititik beratkannya, tahu Tuhan, aku pasti akan sampai ke tanah perjanjian. Tetapi aku mau engkau menyertai aku dan bangsa ini. Waktu aku berjalan menyongsong berkat Tuhan, menyongsong mujizat Tuhan, menyongsong kasih karunia Tuhan yang engkau sudah sediakan bagi kami, untuk kami mendapatkannya. Tetapi yang lebih terpenting daripada itu adalah Tuhan menyertai saudara dan saya. Tuhan menyertai Musa dan bangsa Israel. Nah saudara, penyertaan Tuhan itu sangat penting. Sehingga mari kita kupas satu persatu lagi. Saudara, kalau Potifar diberkati karena Yusuf disertai oleh Tuhan, maka pada waktu Daud disertai oleh Tuhan, maka pada waktu Daud ada di dalam Saul, ada bersama-sama dengan Saul, maka Saul diberkati. Pada waktu Daud diusir oleh Saul, maka Saul mendapatkan sesuatu hal yang paling tidak enak di dalam hidupnya, bahkan diakhiri dengan kehidupan yang sangat tragis. Dia sampai dikalahkan oleh orang Aram dan dia sampai bunuh diri. Bahkan pembawa senjatanya pun juga disuruh membunuh dia, tapi pembawa senjatanya pun tidak mau untuk membunuh Saul. Sehingga Saul matinya harus sampai menancapkan dirinya kepada pedangnya sendiri. Saudara, sangat tragis. Awas saudara, kalau gembala-gembala di gereja atau pemimpin perusahaan yang kenal dengan Tuhan, yang bersama dengan Tuhan, mengusir pegawainya atau pengerjanya atau jemaatnya dari gereja atau dari perusahaan atau dari manapun juga yang disertai oleh Tuhan, awas, maka berkat itu akan menjauh dari perusahaan itu. Saudara, ya, tetapi ada juga yang bilang, dilihat dari depan, wah, dia disertai oleh Tuhan karena dia setiap hari, setiap ke gereja, haleluya, puji Tuhan, shalom, shalom. Wah, Tuhan baik, sangat baik. Tetapi kenapa dia diusir atau diberhentikan dari perusahaannya? Karena dia korupsi, karena dia mencuri uang perusahaan, mencuri uang gereja, karena dia berzina. Itu pasti tidak akan disertai oleh Tuhan. Pasti tidak akan disertai oleh Tuhan. Orang yang berbuat salah, berbuat dosa, apalagi dosa yang terlihat sekali jelas, berzina, mencuri, korupsi, dan yang lain-lain, itu pasti tidak disertai oleh Tuhan. Musa disertai oleh Tuhan, bangsa Israel diberkati. Daniel disertai oleh Tuhan. Setiap kerajaan, berapa kali ganti kerajaan Daniel di dalam hidupnya. Kalau di masa itu masih ada Daniel dalam kerajaan itu, selalu kerajaan itu diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara membaca kitab Raja-Raja, jika rajanya beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dan tidak berbalik daripada ketentuan peraturan-peraturan Tuhan, maka raja itu disertai Tuhan, maka kerajaannya, bangsanya diberkati oleh Tuhan dengan damai sejahtera dan berlimpah-limpah susu dan madunya. Saudara ingat, saudara baca di Raja-Raja. Saya sampai kalau baca di Raja-Raja, raja ini benar menjalankan firman Tuhan, diberkati oleh Tuhan, mengalahkan musuh-musuhnya.
penggantinya akhirnya melupakan Tuhan, membuat tiang-tiang penyembahan berhala, pengorbanan, bahkan anaknya sendiri dikorbankan. Akhirnya mereka diserang dan dia dikalahkan, bahkan ditawan. Waduh, banyak sekali kekalahan-kekalahan yang menimpa raja-raja. Pada waktu raja-rajanya itu tidak disertai oleh Tuhan karena berbalik daripada jalan-jalan Tuhan. Maka jika saudara dan saya disertai Tuhan, maka akan banyak orang di sekitar saudara pasti akan diberkati oleh Tuhan. Pada seri ke-7 yang lalu, minggu yang lalu, saya membawakan jika kita disertai Tuhan, maka yang pertama akan ada kasih karunia daripada Tuhan. Kasih karunia ini adalah dasar dari semua berkat. Karena seharusnya saudara dan saya tidak bisa mendapatkan, tidak bisa menerima sesuatu itu. Tetapi karena saudara dan saya mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan, maka saudara bisa mendapatkan atau saudara bisa menerima segala sesuatu yang daripada Tuhan. Apa saudara? Hari-hari ini sakit penyakit pasti bisa sembuh. Amin. Saudara katanya bodoh kata dunia, maka saudara akan bisa menjadi pintar, berbalik karena kasih karunia Tuhan. Saudara tidak selamat karena upah dosa adalah maut, maka saudara akan diselamatkan. Amin. Itu kasih karunia. Nggak bisa dapat berkat karena adanya COVID-19 ini. Saudara pasti diberkati. Jalan tertutup, semua nggak ada jalan, apapun tertutup semuanya. Tetapi karena kasih karunia Tuhan akan dibukakan. Dan kalau saudara disertai oleh Tuhan, maka kasih karunia ini menyertai saudara dan saya. Karena kalau kita disertai oleh Tuhan, Tuhan itu adalah kasih karunia yang seharusnya kita sudah tidak lagi bisa mendapatkan Tuhan, tidak lagi bisa bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Allah kepada kita, maka Ia mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau kasih karunia ada pada saudara dan saya, maka saudara dan saya akan mendapatkan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Dan kalau saudara mendapatkan Tuhan, maka kita mendapatkan segala sesuatu yang Tuhan punyai di dalam hidup kita. Tertutup, dibukakan oleh Tuhan. Saya berdoanya pada hari-hari terakhir ini, saya berkata, pintu surga dibukakan, yang tertutup dibukakan di dalam nama Yesus. Dan semua berkat-berkat di dalam perjalanan di dalam roh, proyek-proyek semua yang tertutup dibukakan. Diikat kuasa kegelapan itu yang mengganggu semua. Karena aku diperisai oleh darah Yesus, diperisai oleh Tuhan, sehingga seperti Allah memerisai Yakub, sehingga apapun yang telah disediakan Allah Bapa untuk saudara dan saya, karena ada perisai daripada Tuhan, maka itu semua akan sampai kepada saudara dan saya. Apakah itu? Semua itu adalah kebaikan, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang berlimpah-limpah. Karena Yesus telah membawa ke dalam dunia ini Injil kerajaan. Tetapi karena kita diberkati dengan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepada saudara dan saya. Kesembuhan, berkat, pekerjaan, keuangan, pendidikan, masalah apapun juga, problem apapun juga bisa diputuskan, bisa di stop oleh karena saudara dan saya mendapatkan kasih karunia itu. Apalagi coba, apa yang ada pada saudara yang tidak mungkin?
Sekarang Tuhan akan memungkinkannya karena saudara dan saya mendapatkan kasih karunia. Dan kalau saudara mendapatkan kasih karunia, maka saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Apalagi yang bisa mencelakakan saudara? Pasti ada kemungkinan. Karena kasih karunia, maka akan ada pengharapan. Saudara, setelah kita berjalan mendapatkan kasih karunia Tuhan dan bersama dengan Tuhan, disertai oleh Tuhan, maka hidup kita bagaimana, Pak? Disertai oleh Tuhan, udah disertai aja gitu, diam di rumah aja, tidur aja di rumah. Oh no, tidak. Saudara harus bekerja, saudara harus usaha, saudara harus melayani, saudara harus mempersiapkan segala-galanya. Tetapi satu hal, jika saudara dan saya disertai oleh Tuhan, maka Tuhan akan berjalan bersama dengan saudara dan saya. Dalam seri ke-7 saya bagikan bagaimana satu murid Tuhan Yesus, ada dua murid Tuhan Yesus, yang satunya bernama Kleopas. Pada waktu berjalan dengan Tuhan Yesus, pada waktu Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati, tetapi dia tidak mengenal Tuhan. Saudara, hari-hari ini saudara dan saya pada waktu disertai oleh Tuhan dan saudara berjalan dengan Tuhan, saudara harus tahu pasti bahwa saudara sedang berjalan dengan Tuhan. Bagaimana caranya, Pak? Baca firman, pujian penyembahan, mesbah keluarga, naikkan pujian penyembahan. Terus saudara membaca firman, mesbah keluarga, mendengarkan firman. Dari segala hal, dari segala keadaan, saudara mendengarkan firman. Sehingga pada waktu saudara disertai oleh Tuhan dan saudara berjalan dengan Tuhan, maka saudara mengenal bahwa saudara berjalan bersama dengan Bapa saudara. Sehingga pada waktu kita tahu bahwa kita berjalan dengan Bapa kita, maka dan Bapa kita mengenal kita, maka Bapa kita akan menuntun tangan kita. Amin. Dia akan menuntun tangan saudara dan saya. Dia akan memegang tangan kanan saudara dengan tangan kanannya. Sehingga dalam Yesaya 41 ayat 10 berkata seperti ini. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Yang pertama, saudara disertai oleh Tuhan. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, kalau saudara sudah disertai oleh Tuhan dan saudara berjalan dengan Tuhan, jangan seperti Kleopas di mana dia tidak mengenal yang berjalan dengan Tuhan itu adalah Tuhannya, Allahnya, Bapaknya. Jangan sampai sebegitu. Kalau sampai sebegitu, maka kita tidak mungkin bisa dipegang tangan kanan kita oleh dia. Saudara jalan sama orang yang saudara nggak kenal, saudara mau dituntun, nanti dulu, berbahaya. Takutnya dia orang jahat. Tapi kalau saudara kenal, ini bapakku, ini istriku, ini suamiku, ini anakku, ini bapakku, maka saudara pasti akan mau tangan kanan saudara dituntun oleh dia. Maka pada waktu saudara dituntun oleh dia, maka saudara akan dipegang tangan kanannya oleh tangan kanan dia untuk membawa kemenangan. Saudara merasa takut, merasa cemas, akan ditenangkan oleh kehadiran Tuhan, oleh pelukan Tuhan, oleh tangannya yang memegang erat tangan kita dan akan membawa kemenangan. Hari-hari ini saudara cemas, saudara takut. Pada waktu saya takut, pada waktu saya cemas, pada waktu saya tidak mempunyai jalan lagi, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku berserah. Maka saya cari lagu-lagu, berserah kepada Yesus, tubuh, jiwa, dan rohku. Berserah, bukan menyerah kepada keadaan,
tetapi berserah kepada dia. Biarlah tangan kanan dia yang akan membawa kemenangan kepada kita. Jadi dia, kalau saudara disertai oleh dia, terus minta setiap pagi. Sekarang saya bangun tidur, begitu mata ini dicelikan oleh Tuhan, pada waktu bangun tidur, saya senantiasa bersekutu. Bapak, ini anakmu. Tuhan, ini muridmu atau hambamu Tuhan. Dan Roh Kudus, ini adalah mitramu. Hari ini, aku mau bersama-sama dengan Engkau. Bapakku yang 3 menjadi 1 dan 1 menjadi 3. Akan menuntun kami dengan Roh-Mu di dalam hidup kami. Perkenankan Bapak, aku ada dalam hadirat Engkau, untuk aku dapat menyembah, memuji Engkau. Saudara, hari-hari ini, saudara sangat penting disertai oleh Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Harus disertai oleh Tuhan, sehingga kita bisa berjalan dengan Tuhan. Yang kedua, pemazmur banyak berkata, tangan Tuhan akan meninggikan kita. Mazmur 118 ayat 16a berkata, tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan kita. Untuk apa saudara dan saya ditinggikan? Bukan untuk sombong-sombongan. Kita bermegah bukan karena kehebatan kita, karena kedikjayaan kita, karena kepintaran kita, karena keperkasaan kita. Tetapi kita bermegah karena kita ada di dalam Tuhan, karena tangan Tuhan yang meninggikan kita. Saudara direndahkan oleh dunia, saudara akan ditinggikan oleh tangan Tuhan yang kuat. Amin. Banyak kali saya direndahkan di dalam pekerjaan saya. Terus terang, saya bukan sarjana, saya bukan apa-apa, tetapi saya bisa menjadi seorang kontraktor, bisa menjadi seorang pemborong bangunan, bahkan membangun pabrik-pabrik, bahkan fondasi-fondasi yang begitu besarnya fondasi itu. Saudara, itu pun menakutkan saya. Apakah saya akan berhasil atau tidak? Tetapi senantiasa pada waktu saya takut, saya datang ke hadirat Tuhan dan saya berkata, Tuhan, aku tidak bisa apa-apa. Biar tangan kananmu yang meninggikan aku. Yang ketiga, melakukan keperkasaan. Mazmur 118 ayat 16b berkata, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Jadi kalau tangan Tuhan menuntun tangan kita, maka saudara yang tidak perkasa, saudara akan dibuat perkasa. Saya perkasa apa saudara? Saya tidak bisa apa-apa. Saya tidak pernah merasa perkasa di dalam pekerjaan saya, di dalam kehidupan saya. Saya tidak pernah. Tetapi senantiasa Tuhan membuat saya perkasa, karena tangan kanan Tuhan memegang tangan kananku. Bahkan tangan Tuhan sedang merendah suatu karya agung. Saatnya kan tiba, kita akan melihat pelangi kasih-Nya. Ini adalah sebuah lagu yang tidak ada di dalam firman Tuhan, tetapi saudara, lagu ini begitu bagusnya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya agung dan mulia. Saatnya kan tiba nanti, kita melihat pelangi kasih-Nya. Wah, hebat. Yang kelima, Yesaya 62 ayat 3. Engkau akan menjadikan mahkota keagungan di tangan Tuhan. Kalau kita di tangan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan mahkota keagungan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Saudara, kalau saudara menjadi putra mahkota, saudara akan mendapatkan serban. Serban itu ada di tangan Allahmu. Kalau kita dituntun oleh tangan kanannya, maka serban itu pasti akan kita dapatkan. Mungkin saudara dalam ketakutan, kekhawatiran, cemas, stres karena tekanan hidup COVID-19 ini. Masalah kehidupan banyak sekali. Saudara, tangan Tuhan terulur untuk saudara dan saya. Maka datang kepadanya. Dia mau memeluk, dia mau merengkuh dengan tangan kanannya, dan dia akan memberi kelegaan
kepada saudara dan saya. Kita mungkin berjalan saat ini seperti anak kecil yang tidak memiliki kekuatan sama sekali untuk melangkah sekalipun. Maka kita membutuhkan tangan Tuhan yang selalu memegang tangan kanan kita dan menopang kita. Sehingga Daud banyak berkata, dengan tangan kananmu engkau menyokongku Tuhan. Mazmur 18 ayat 36 berkata, kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. Karena kemurahan Tuhan, Daud dijadikan besar. Mazmur 94 ayat 18 berkata, ketika aku berpikir, kakiku goyang, maka si setiamu ya Tuhan menyokong aku. Jadi kalau tangan Tuhan ada di dalam tangan kita, maka Tuhan akan menyokong kita. Saudara, hidup itu ada dalam genggaman tangan Tuhan. Jadi, kalau hidup yang penuh dengan kemenangan, demi kemenangan itu berarti tangan Tuhan sedang menuntun. Nah, saudara, jika Yusuf disertai Tuhan, maka Potifar diberkati. Nah, bagaimana sekarang, saudara dan saya? Dengan cara yang sama, maka jika saudara dan saya disertai Tuhan, maka suami atau istri saudara diberkati. Anak-anak, cucu-cucu saudara, dan orang-orang di sekeliling saudara akan diberkati berlimpah-limpah. Yusuf, budak tetapi bosnya diberkati walaupun tidak mengenal Tuhan. Musa, orang yang tidak bisa apa-apa. Sebuah bangsa diberkati karena Musa. Daniel, orang asing, bangsa yang tidak kenal Tuhan, diberkati oleh karena Daniel ada di dalam bangsa itu. Yang sulit kalau kita bergantung kepada orang lain untuk melakukan apa yang kita inginkan. Tetapi sekarang semuanya itu bergantung pada saudara dan saya. Apakah saudara dan saya mau disertai oleh Tuhan, mau minta seperti Musa disertai oleh Tuhannya? Aku tidak mau berjalan Tuhan kalau engkau tidak menyertai aku. Nah saudara, sekarang bagaimana? Saudara dan saya tinggal meneguhkan, menetapkan hati saudara dan saya, konsisten menjalankannya, maka kita akan senantiasa disertai oleh Tuhan. Tuhan berkata, jika engkau melupakan pengajaranku, maka aku pun akan melupakan engkau. Musa tidak pernah melupakan Tuhan. Selalu dia datang kepada Tuhan. Daniel tetap ingat Tuhannya. Dia selalu membuka tingkap atap rumahnya. Dan dia berdoa kepada Tuhan walaupun dilarang oleh pemerintahan. Yusuf fokus sama Tuhan. Daud berbuat dosa tetapi langsung berbalik dan minta disertai oleh Tuhan, dan roh Allah jangan cabut dari dalamku. Kita balik lagi ke Yusuf. Yusuf fokus waktu ada di Potifar, dan Potifar diberkati. Yusuf fokus kepada Tuhan waktu ada di penjara, kepala penjara diberkati. Yusuf fokus kepada Tuhan, maka orang-orang sesama di penjara diberkati oleh Tuhan. Dan pada waktu Yusuf fokus kepada Tuhan, pemerintahan kerajaannya diberkati walaupun pada waktu zaman paceklik. Jadi kalau saudara dan saya fokus kepada Tuhan, maka hati, pikiran akan mendapatkan damai dan ketenangan. Maka pada waktu kita fokus kepada Tuhan, maka kita bisa mendengar suara Tuhan serta mentaatinya. Maka selalu disertai itu oleh Tuhan. Maka selalu rancangan Tuhan terjadi dalam hidup kita tanpa kita bisa duga. Saudara, utamakan Tuhan, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Saudara, maka terjadilah hal-hal yang tidak pernah ditemukan, didengar sebelumnya, dan hal-hal yang di luar kemampuan saudara untuk membayangkan saja. Semua itu yang disediakan Allah bagi semua orang yang dikasihinya. Saudara,
Mari kita tundukkan kepala. Kita renungkan firman ini. Tuhan, aku mau fokus kepada Engkau. Aku mau berkata terus kepada Engkau. Sertai kami Tuhan. Dalam keadaan seperti ini. Dan seterusnya. Sampai kami menghadap kehadirat Tuhan. Sehingga pada waktu kami disertai oleh Tuhan. Maka kami berjalan dengan Tuhan. Pada waktu kami berjalan dengan Tuhan. Tangan kanan Engkau menuntun tangan kanan kami. Pada waktu tangan kanan Engkau menuntun tangan kanan kami, maka kami disokong oleh Engkau, kami dibantu oleh Engkau, kami diberkati oleh Engkau, kami mendapatkan segala sesuatu yang daripada Engkau, maka kami dapat memberkati orang sekitar kami, yang ada di sekitar kami diberkati oleh kami memberkati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, biarlah Engkau senantiasa ingatkan bahwa kami harus minta senantiasa penyataan Engkau di dalam hidup kami. Kami harus senantiasa menjaga hubungan kami yang baik dengan Engkau Tuhan. Sehingga Engkau akan senang untuk berada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah Engkau yang memetraikannya dalam loh hati kami. Sehingga kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Kami berdoa syafaat untuk bangsa kami Indonesia. Biar Engkau memberkati Presiden, jajaran Menteri, TNI ABRI, Polri, dan juga semua menteri-menteri kehakiman, apapun juga Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Pada waktu menghadapi tekanan dari COVID-19 ini, Menteri Kesehatan, Menteri BUMN, Menteri Keuangan, semua Engkau berkati Tuhan. Berkati dengan berkat yang daripada surgawi. Juga kami minta Tuhan, Engkau lalukan COVID-19 ini daripada Indonesia dan pada bangsa-bangsa. Sehingga kami melihat tangan Engkau yang bekerja, dan Engkau diagungkan, dikuduskan, dimuliakan, ditinggikan daripada segala-galanya. Dan kami menerima berkat Engkau sebelum kami berpisah satu dengan yang lainnya. Angkat tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Maka berkat anugerah limpah rahmat kasih karunia kasih setia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuannya yang manis dengan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati kita berlimpah-limpah mulai saat ini sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan menerima dengan iman kita bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.